Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pencari berkah. Di sini kita akan bersama-sama merenungkan kisah-kisah penuh hikmah yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Sahabat, pernahkah kita bertanya apakah dosa terbesar dalam Islam? Jawabannya adalah syirik. Kisah ini bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga peringatan abadi agar hati kita selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selami kisah penuh makna ini tentang asal-usul berhala pertama dan perjuangan Nabi Nuh alaihi salam melawan kesesatan kaumnya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisah singkatnya. Berhala memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum Islam datang. Tradisi ini lahir dari sebuah peristiwa yang pada awalnya tampak tidak berbahaya, namun berkembang menjadi dosa terbesar, syirik. Kisah ini dimulai di zaman Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang diutus Allah kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali ke jalan tauhid. Pada masa itu, hidup seorang pria yang sangat dihormati oleh kaumnya. Namanya adalah Wad. Ia bukanlah seorang nabi, tetapi merupakan sosok yang dikenal karena kesalehan dan kebaikan hatinya. Wad selalu menasihati kaumnya untuk berbuat baik, membantu sesama, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Kaumnya sangat mencintai dan menghormatinya. Bagi mereka, Wad adalah cahaya yang memandu kehidupan. Ketika Wad hidup, desa itu penuh kedamaian dan kebaikan. Wad menjadi teladan bagi semua orang, baik tua maupun muda. Namun, seperti setiap manusia, Wad akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia meninggal, duka mendalam menyelimuti seluruh kaumnya. Mereka merasa kehilangan panutan yang selama ini membimbing mereka. Di tengah kesedihan ini, setan melihat peluang untuk menyesatkan manusia. Ia datang kepada kaum Wad, menyamar sebagai manusia bijaksana. Dengan penuh tipu daya, setan menawarkan sebuah ide yang pada awalnya tampak tidak berbahaya. Wahai kaum Wad, aku melihat kalian sangat mencintainya. Mengapa kalian tidak membuat patung Wad agar kalian dapat selalu mengenangnya? Dengan begitu, kalian tidak akan pernah melupakan kebaikan dan teladannya, bisik setan. Kaum Wad yang masih larut dalam kesedihan menyambut ide itu dengan antusias. Mereka berpikir bahwa ide ini tidak ada salahnya. Mereka pun mulai membuat sebuah patung yang menyerupai Wad sebagai simbol penghormatan dan kenangan terhadap pria yang mereka cintai. Patung Wad diletakkan di tengah desa, dihiasi dengan bunga dan diapit oleh sesajen. Pada awalnya kaum tersebut tidak menyembah patung itu. Mereka hanya menggunakannya sebagai pengingat akan kebaikan Wad. Namun, waktu terus berjalan. Generasi pertama yang mengenal Wad perlahan meninggal dunia, dan generasi baru mulai tumbuh. Generasi baru ini tidak pernah mengenal Wad secara langsung. Mereka hanya mendengar cerita tentang betapa mulianya Wad, tetapi mereka tidak memahami sepenuhnya. Mereka melihat patung itu bukan hanya sebagai simbol penghormatan, melainkan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan magis. Lambat laun, mereka mulai memberikan penghormatan berlebihan kepada patung tersebut. Bahkan, mereka mulai berdoa kepada patung itu, meminta keberkahan dan pertolongan. Setan kembali memanfaatkan kesempatan ini. Ia membisikkan ide untuk membuat lebih banyak patung dari nama-nama orang saleh yang telah meninggal. Maka, muncullah patung-patung lain seperti Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nashr. Semua patung ini dinamai dari nama-nama orang saleh, tetapi semuanya akhirnya disembah oleh kaum tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan mereka.
Nabi Nuh menghabiskan ratusan tahun dalam perjuangan tanpa henti, menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, tinggalkanlah berhala-berhala ini. Mereka hanyalah batu yang kalian pahat sendiri. Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong kalian. Sembahlah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa." Namun kaumnya justru mengejek Nabi Nuh. Mereka menuduhnya sebagai orang gila dan menolak untuk mendengarkan nasihatnya. Bahkan mereka semakin tenggelam dalam penyembahan berhala dan menganggap seruan Nabi Nuh sebagai ancaman bagi tradisi nenek moyang mereka. Setelah bertahun-tahun menyeru tanpa hasil, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keputusan. Maka Allah menurunkan azab berupa banjir besar. Hujan deras turun selama berhari-hari tanpa henti. Air menggenangi desa-desa dan meluluh lantakkan semua yang ada. Berhala-berhala yang mereka sembah hancur, rumah-rumah mereka tenggelam, dan semua yang membangkang binasa dalam azab tersebut, kecuali hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang menaiki bahtera yang selamat dari banjir besar itu. Bahtera Nabi Nuh mengapung di atas air, membawa orang-orang beriman menuju keselamatan. Asal-usul berhala ini menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Penyembahan berhala bermula dari sesuatu yang tampaknya sederhana, penghormatan kepada orang saleh. Namun penghormatan ini perlahan berubah menjadi penyembahan karena tipu daya setan dan kurangnya ilmu pengetahuan pada generasi berikutnya. Syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Sahabat pencari berkah, ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kemurnian tauhid. Jangan biarkan hati kita terikat pada selain Allah, baik itu berupa benda, manusia atau tradisi. Setan akan selalu mencari cara untuk menyesatkan manusia. Tetapi dengan iman dan pengetahuan, kita bisa terhindar dari tipu dayanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.